Oke, kita akan masuk ke bab 1 tentang sistem komputer. Kita mulai dengan bootstrap program. Apa yang dimaksud dengan bootstrap program? Bootstrap program ini adalah suatu prosedur untuk memulai penggunaan daripada sistem komputer maupun perangkat mobile yang ada sistem operasinya. Itu di sini program ini akan memuatkan kernel sistem operasi yang disebut dengan istilah booting. Jadi sebelum sampai ke sistem operasi, maka pada saat kita menghidupkan komputer atau pada saat komputer di restart atau reboot, maka diperlukan program awalnya yaitu bootstrap program. Bootstrap program ini ada di dalam memori ROM, di mana bootstrap ini sudah dibuat programnya oleh perusahaan yang dimasukkan ke dalam read-only memory. Program ini fungsinya adalah untuk mengecek terlebih dahulu hardware yang terpasang di dalam sistem komputer. Jadi akan dicek VGA-nya, kemudian juga kecepatan prosesornya, terus hard disk yang terpasang, keyboard yang terpasang, itu akan dilakukan pengecekan oleh bootstrap program. Jadi apabila ada pesan error yang muncul, biasanya ada bunyi beep berkali-kali apabila ditemukan adanya kesalahan pada hardware yang terpasang. Misalnya memori yang terpasang itu tidak bisa dibaca, maka akan ada suara beep yang berulang-ulang, ataupun mungkin keyboard yang terpasang tidak dengan pas, atau ada drivernya yang bermasalah, maka biasanya akan muncul suara beep yang berulang-ulang. Apabila tidak ada kesalahan, maka suara beep yang muncul biasanya hanya satu kali. Setelah itu, bootstrap program akan mengecek lokasi daripada kernel sistem operasi. Kernel di sini adalah inti daripada sistem operasi yang akan di-load ke memori. Kemudian setelah kernel sampai di memori RAM, akan dieksekusi atau dijalankan. Maka pada saat sistem operasi sudah berjalan, yang mengendalikan secara keseluruhan perangkat keras yang ada di dalam sistem komputer adalah sistem operasi. Di sini kita akan memberikan perbandingan dua kondisi sistem operasi yang ada di dalam sebuah sistem komputer. Yang pertama adalah komputer yang berbasis pemroses Intel. Ini sistemnya akan menggunakan proses 2 tahap untuk bootingnya, yaitu yang pertama bootstrap loader sederhana yang ada di ROM yang fungsinya untuk mengecek hardware yang terpasang pada sistem komputer. Kemudian boot program yang lebih rumit, yaitu yang dihasilkan dari kernel sistem operasi. Jadi ini akan didapat dari partisi disk atau boot blocks yang ada di dalam hard disk, di mana
kernel sistem operasi itu ditempatkan. Setelah ditemukan adanya boot blocks tersebut, maka boot blocks di sini akan diakses untuk menjalankan sistem operasinya. Boot blocks ini, partisi boot blocks ini biasanya kita sebut juga dengan boot disk atau sistem disk. Jadi ini akan menjalankan sistem operasi yang sudah terpasang pada hard disk tersebut. Setelah sistem operasinya itu bisa dijalankan, maka kendali penuh daripada sistem komputer itu akan dilakukan pengaturannya oleh sistem operasi. Yang kedua adalah apabila sistem komputer itu menggunakan Linux. Pada komputer yang menggunakan Linux, program bootstrap-nya berisi kode untuk mengekstrak kernel Linux. Artinya, sistem operasi yang menggunakan Linux biasanya masih berupa, kernelnya itu masih berupa sebuah file yang dikompres. Setelah itu, pada saat ditemukan kernel Linux tersebut, maka kernel Linux ini akan diekstrak, dipecah menjadi bagian-bagian yang file-file yang kecil yang disimpan di hard disk, kemudian dimuatkan ke memori. Jadi di-load ke memori. Setelah itu, kernel tersebut itu akan diekstrak menjadi ukuran nyata. Jadi ukuran yang sebenarnya. Kemudian mulai dieksekusi sehingga program bootstrap pun tidak berfungsi lagi. Dan yang menjadi kendali penuh terhadap sistem komputer adalah sistem operasi Linux-nya. Sebagai contoh perbandingan, kita akan mencoba menggunakan virtual box atau virtual machine. Kita lihat pada Oracle Virtual Machine VirtualBox ini. Pada Oracle Virtual Machine VirtualBox yang saya gunakan, di sini saya sudah menginstal beberapa sistem operasi, ada Linux, ada Windows. Linux-nya ada Linux Mint 19, ya. Kemudian ada Linux Mint 10, Linux Mint 17.3. Kalau Windows-nya ada Windows XP, Windows 7, dan Windows 98. Kita akan melakukan perbandingan antara Windows XP dengan Linux Mint 10. Kita jalankan dulu Windows XP, kita lihat waktu sejak di start sampai siap untuk digunakan. Jadi kita menganggap waktu saya mengklik tombol start di sini, itu artinya menghidupkan komputer. Ya, jadi di sini sistem bootstrap programnya itu sudah berhasil menemukan kernel daripada sistem operasi Windows XP-nya. Kemudian kernel tersebut itu dijalankan untuk
mengaktifkan sistem operasinya. Ya. Sekarang kita bisa lihat bahwa sistem operasi Windows-nya sudah siap untuk digunakan. Jadi pada saat seperti ini, maka sistem operasi Windows itu sudah menguasai sistem komputernya. Jadi mengatur segala macam. Ini misalnya di sini saya sudah menginstal, ada Windows Office-nya, Microsoft Office-nya, Word misalnya, ini sudah dijalankan. Jadi cukup cepat kan untuk proses dari kita menghidupkan komputer sampai sistem operasi itu sudah jalan dan menguasai sistem komputer secara keseluruhan. Oke. Ini programnya ya tergantung kita sudah menginstal program apa saja. Kalau yang sudah tersedia itu biasanya adalah yang bawaan dari Windows-nya sendiri. Sedangkan untuk Microsoft Office ini kita harus menambahkannya. Oke, sekarang kita akan shutdown. Jadi untuk men-shutdown Windows XP kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk men-shutdown itu pada saat kita mengklik tombol turn off-nya. Oke, selesai. Berarti itu komputernya sudah dimatikan. Sekarang kita akan coba gunakan Linux Mint 10. Jadi Linux Mint 10 ini adalah memiliki level yang sama dengan Windows XP. Tadi kita sudah jalankan Windows XP-nya, sekarang coba kita jalankan Linux Mint-nya. Kita anggap komputer kita memiliki sistem operasi Linux Mint 10. Saya klik tombol Start-nya. Ini adalah proses bootstrap program dijalankan, mengecek segala macam hardware yang terpasang, kemudian mencari kernel daripada sistem operasi Linux Mint-nya. Ini kelihatan bahwa kernelnya sudah didapatkan, kemudian dilakukan proses ekstrak terhadap Linux Mint-nya. Kemudian Linux Mint-nya akan di-load ke memori untuk menjalankan sistem operasi Linux Mint-nya. Dilihat, diukur waktu prosesnya ya. Ini Linux Mint-nya sudah aktif ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Windows XP tadi, maka proses dari sejak komputer dihidupkan sampai sistem operasi Linux Mint-nya itu aktif untuk mengendalikan sistem komputer, itu prosesnya lebih lambat di Linux Mint. Karena tadi kernel sistem operasinya itu perlu diekstrak, barulah bisa dijalankan. Menjalankan aplikasinya ya ini adalah bawaan dari Linux Mint. Jadi program-program yang ada di sini itu kita tidak perlu install ya. Jadi pada saat kita menginstal Linux Mint itu sudah ada Office-nya ya. Di sini ada dictionary-nya ya, Open Office untuk database ini seperti kalau di Microsoft ya. Contohnya seperti Microsoft Access, kalau di sini dia Open Office Database. Kemudian presentasi ini kalau di Windows itu adalah Microsoft PowerPoint. Ini adalah Open Office Presentation.
Kemudian spreadsheet-nya ya ini sama dengan Excel kalau di Windows ya. Kemudian word processor-nya ya sama dengan Microsoft Word. Jadi program-program ini sudah tersedia, kita tidak perlu seperti kalau menggunakan Microsoft Windows, kita harus mencari dan menginstal, tapi kalau Linux ini sudah tersedia semua. Hanya saja ya mungkin orang lebih familiar dengan Windows ya, karena penampilannya dan cara kerjanya pada dasarnya sama saja ya. Hanya saja bentuk toolbar-nya ataupun font yang digunakan agak berbeda dengan di Windows. Jadi ini sudah tersedia, kita bisa langsung pakai. Di tombolnya kalau di sana di Windows itu kan pakai minimize-nya itu garis, maximize-nya pakai kotak persegi, kalau di sini ya pakai plus untuk maximize dan minimize-nya itu. Oke, nah sekarang kalau kita matikan, kita shutdown, ya kita lihat berapa lama untuk shutdown-nya. Kita quit di sini. Ini ada pilihan shutdown, restart, suspend, hibernate ya. Ini sama ya menunya dengan di Microsoft Windows. Ini klik shutdown, coba kita lihat ini proses shutdown-nya sangat cepat. Karena di Linux itu prinsip kerjanya adalah menghapus semua file system yang tadi diekstrak itu, dihapus. Itulah sebabnya Linux itu boleh dikatakan tidak pernah kena virus, karena setiap kali kita melakukan shutdown terhadap sistem operasi Linux, maka semua file sistemnya itu akan dihapus. Sehingga virus itu tidak bisa tetap berada di dalam file sistemnya. Kalau Windows itu kan sering ya kena virus karena di Microsoft Windows itu rata-rata file sistemnya tidak dihapus. Sehingga virus yang sudah masuk atau menyakiti file sistem itu akan tetap berada di dalam file sistemnya. Itu keamanan. Kalau dilihat dari keamanan sistem, maka Linux itu lebih aman daripada Windows. Sekarang kita bandingkan Windows 7 ya. Windows 7. Kita klik tombol start tadi. Itu artinya kita menghidupkan komputer. Sampai sistem operasinya ditemukan, kemudian dia akan di-load ke memori dan mulai dijalankan sistem operasinya. Jadi kalau dibandingkan dengan Windows XP tadi, ya Windows 7 startingnya itu lebih lama. Karena ukuran pemakaian memorinya lebih besar. Oke, ini sudah password-nya. Oke, jadi ini Windows 7-nya sudah bisa dipakai. Ya. Ini juga sama ya, jadi untuk menggunakan Microsoft Office ya kita harus install, jadi tidak tersedia harus install sendiri. Ini saya contohkan, ini sudah saya install Microsoft Office, ada Word-nya. Oke, jadi sudah bisa digunakan Microsoft Word-nya.
Ini sudah biasa ya digunakan. Di sini yang saya install itu hanya Microsoft Office saja. Jadi banyak program-program lain belum diinstal, masih kosong di sini. Ada hanya install Office-nya saja. Semuanya bisa berjalan ya di Oracle VirtualBox itu. Jadi Oracle ini ya boleh dikatakan merupakan salah satu emulator yang diciptakan untuk uh, sistem struktur dasar daripada virtual mesin. Ini kita akan shutdown, prosesnya berapa lama, kita lihat. Kalau bandingkan Linux tadi, ya Windows lebih lambat shutdown-nya. Oke, sudah selesai shutdown-nya. Sekarang kita bandingkan dengan Linux Mint 17 ya, ini setara dengan Windows 7-nya. Ini agak berat, jadi kalau dijalankan tidak masalah dengan itu. Oke, ini Linux Mint 17-nya. Ini karena ada driver yang tidak saya install di Oracle-nya untuk Linux Mint 17 sehingga ada permasalahan dengan hardware-nya. Karena di dalam Linux Mint apabila kita menggunakan hardware yang tidak diketahui oleh sistem operasi Linux, kita harus mencarinya di internet. Sedangkan kalau di sini saya menggunakan Oracle, jadi tidak terhubung ke internet, jadi driver untuk hardware komputer ini tidak dikenal oleh sistem operasi Linux Mint, sehingga tidak ada tidak dapat dijalankan secara maksimal. Jadi masih ada error pada hardware-nya. Namun untuk pemakaian sudah bisa digunakan. Ini adalah tampilan dari Linux Mint 17.3. Di menunya ini adalah software yang sudah terpasang oleh Linux Mint-nya, sama. Office-nya, sound video, internet, segala macam. Ini semua tersedia pada saat kita menginstal Linux Mint. Jadi kita tidak perlu mencari software dari tempat lain, ya, kecuali software itu tidak tersedia di sini, barulah kita mencarinya di internet. Jadi ini program untuk grafiknya sudah disiapkan, ya, program-program yang berhubungan dengan internet, browser segala macam itu sudah ada. Office-nya lebih banyak kalau dibandingkan dengan Linux Mint 10 tadi, ini dia lebih banyak. Jadi ada library Office, ya ada base di sini ya, aksesnya, ya. Kemudian ada untuk perhitungan, ini seperti Excel gitu ya. Seperti Excel. Ini tampilannya dari Linux Mint 17. Kemudian untuk suara segala macam, program aplikasinya sudah ada semua, tinggal digunakan. Untuk sistem toolnya di sini terbatas pada ini saja.
Tidak seperti di Windows itu lebih banyak. Dia juga ada sistem monitornya ya. Fungsinya adalah untuk memonitor hardware yang sedang digunakan. Jadi pemakaian CPU-nya, pemakaian memorinya, ya, pemakaian jaringan. Kemudian di sini ada proses-proses yang sedang running, ya, proses yang sedang dijalankan itu terlihat di sini. Kemudian ini adalah sistem informasinya tentang Linux Mint-nya itu, versinya segala macam. Oke, ini tentang Linux Mint-nya. Kalau kita shutdown, ya, kita lihat menunya ya. Ini ada suspend, ini ada penundaan ya. Ini adalah termasuk operasi dari proses Hibernate tidurkan. Ini untuk restart, berarti reboot yang ulang komputernya, membatalkan shutdown, kemudian kita untuk shutdown-nya. Jadi di sini juga ada sistem otomatisnya ya. Jadi kalau kita tidak mengklik tombol shutdown, ini dia akan menghitung sampai habis, akan langsung di shutdown. Tapi kalau kita ingin shutdown, kita tinggal klik saja. Oke, nah ini sudah di shutdown ya. Inilah perbandingan ya antara Windows dengan Linux. Jadi kalau kita bandingkan kecepatan pada saat untuk memulai, maka Windows itu lebih cepat dibandingkan Linux. Linux lebih lambat. Namun kalau untuk shutdown, maka Windows itu lebih lambat dibandingkan Linux. Linux lebih cepat karena file sistemnya itu akan dihapus oleh sistem. Setelah dihapus ya nanti pada saat dijalankan dia akan ekstrak lagi. Sedangkan datanya tetap ya, tidak akan hilang. Yang dihapus itu hanya bagian file sistem tertentu saja dari Linux sehingga tidak akan terkena virus. Di sini saya juga ada install Windows 98 namun tidak bisa berjalan dengan baik karena Windows 98 ini tidak ada driver untuk hardware yang terpasang pada laptop ini. Sehingga kalau dijalankan ini tampilannya tidak bagus Windows 98-nya, tidak seperti Windows XP atau Windows 7 atau yang Linux yang lain. Karena di sini versinya pembuatannya kan 98 itu pada tahun 98. Sehingga hardware yang terpasang di dalam komputer ini tidak terdeteksi. Yaitu permasalahan yang terjadi pada Windows 98 ini. Karena waktu sistem operasi ini dibuat, ya, komputer ini belum ada. Jadi nanti akan kita lihat pada fungsi dan sasaran sistem operasi itu. Di situ apakah dia mengikuti teknologi atau tidak. Ini adalah Windows 98. Tampilannya itu tidak bagus karena resolusi driver untuk VGA-nya tidak bisa didapatkan. Oke, ini ya Windows 98, jadi tampilannya besar karena driver untuk VGA-nya tidak bisa dijalankan saja, sehingga ini resolusinya rendah. Oke, ini contoh Windows 98. Jadi perkembangan sistem operasi itu biasanya mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga pada saat sistem operasi itu diciptakan,
apabila digunakan pada saat sekarang di mana hardware itu tidak dikenal oleh sistem operasi tersebut, maka beberapa hardware tidak akan bisa dijalankan atau digunakan dengan maksimal. Seperti tadi 98 tampilannya tidak bagus, ya. Kemudian untuk mouse segala macam bisa dia gunakan karena standar, sedangkan untuk akses PCI-nya segala macam itu tidak bisa dilakukan. Oke, ini adalah contoh daripada sistem operasi yang ada dan bus programnya. Apabila Anda ingin mencoba menggunakan bermacam-macam sistem operasi, ya bisa coba download Oracle Virtual Machine VirtualBox ini. Ini software ini gratisan di internet, tinggal kita cari saja, kemudian kita download dan kita install. Setelah itu kita bisa menginstal bermacam-macam sistem operasi. Sebenarnya fungsi daripada Oracle ini adalah kita bisa menguji sistem operasi yang ada, sehingga kita bisa tahu apakah software yang kita mau install itu bisa dijalankan atau tidak, ada masalah atau tidak dengan hardware kita atau dengan sistem operasi yang ada. Oke, demikian tentang Bootstrap program.